Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian sehat-sehat ya. Oke, karena ini pertemuan kedua Ibu di mata pelajaran ekonomi, jadi kita sudah mulai masuk ke materi ya. Sebelumnya, untuk ketua kelas boleh pimpin doa terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke, karena kita sudah berdoa, jadi Ibu ingin kalian untuk melakukan presensi terlebih dahulu ya. Kalian boleh list di grup hari ini siapa aja yang masuk, atau teman kalian yang tidak masuk kalian juga boleh list di grup, tapi ditulis keterangan sakit ataupun izin. Jika tidak ada keterangan maka kalian tulis alfa. Presensi sudah, jadi Ibu ingin kalian tuh semangat. Kita ini dulu ya, kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya semangat, semangat, semangat. Oke, bisa? Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, tanpa berlarut lama, kita masuk ke materi ya. Materi pada pertemuan kedua kali ini judulnya adalah lembaga keuangan bank dan jenis uang. Di materi ini kita akan membahas tentang pengertian bank, tugas dan fungsi bank, jenis bank, aktivitas bank, jenis uang, ciri dan fungsi uang, serta nilai uang. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bank itu? Bank adalah badan usaha yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Lalu tugas bank itu ada yang pertama, ada menghimpun dana masyarakat. Yang kedua itu ada menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang ketiga memberikan jasa lalu lintas pembayaran dalam dan peredaran uang. Lalu apa saja sih jenis-jenis dalam menghimpun dana simpanan itu? Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada tabungan, yang kedua ada deposito, dan yang ketiga adalah giro. Selanjutnya apa saja sih dana yang kita salurkan? Itu bisa dalam bentuk pinjaman, kredit, ataupun investasi. Fungsi bank itu ialah menciptakan uang giral. Yang kedua adalah menawarkan jasa-jasa perbankan, dan yang ketiga menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada jenis bank. Jenis bank itu kita pecah lagi menjadi 4. Bisa dari berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan statusnya, dan berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3. Adalah bank sentral atau Bank Indonesia yang kalian tahu. Yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga adalah BPR. BPR itu singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Yang kedua adalah berdasarkan kepemilikannya. Contohnya adalah bank pemerintah. Seperti yang kita ketahui, bank pemerintah itu contohnya adalah BNI, terus ada Mandiri, terus ada BRI. Itu berdasarkan kepemilikannya. Yang kedua itu ada bank swasta nasional. Seperti yang kalian tahu juga bahwa bank-bank swasta di Indonesia itu ada Bank BCA, terus ada, kalian boleh sebutin kalau kalian tahu. Yang ketiga juga ada bank asing, contohnya seperti Maybank, itu bank dari Malaysia. Yang ketiga berdasarkan statusnya, itu ada bank devisa.
Sebentar ya, sambil tunggu lihat materinya di buku. Jadi bank devisa itu bisa melakukan transaksi ke luar negeri maupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan mata uang asing. Dan yang kedua itu bank non devisa. Bank non devisa ialah bank yang izin kegiatannya, transaksinya belum dimiliki seperti halnya pada bank devisa. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh bank non devisa memiliki keterbatasan dalam beberapa wilayah negara. Dan yang keempat adalah berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional ialah bank non syariah seperti bank-bank umum, bank BCA, BNI, Mandiri, itu bank konvensional. Tapi kalau bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI, selanjutnya ada aktivitas bank. Aktivitas bank yang pertama ialah menghimpun dana atau funding. 3 sumber penghimpunan dana bank melalui funding itu bisa diperoleh dari dana bank itu sendiri, dana masyarakat atau deposan, serta dari dana pinjaman. Yang kedua itu adalah menyalurkan dana atau lending. Alternatif penyaluran dana bank yaitu bisa melalui cadangan likuiditas, penyaluran kredit, investasi, serta pembelian aktiva tetap. Dan yang terakhir adalah memberikan jasa layanan. Contohnya itu bisa penyetoran dana, pembayaran dana, bisa untuk pengiriman uang, jasa clearing, dan jasa bank garansi. Selanjutnya itu ada jenis uang. Jenis uang. Uang itu apa sih? Uang itu alat pembayaran yang digunakan untuk mempermudah proses perdagangan dan dapat diterima oleh masyarakat. Uang itu ada dari bahan uang logam dan uang kertas. Selanjutnya berdasarkan kawasannya. Ada uang lokal, itu contohnya rupiah di Indonesia, ada uang regional, euro di Eropa, dan uang internasional, USD sebagai standar pembayaran internasional. Berdasarkan nilai, yang pertama adalah bernilai penuh. Uang yang nilai kandungnya sama dengan nilai nominalnya, contohnya adalah uang emas. Dan yang kedua adalah bernilai tidak penuh, yaitu uang yang nilai kandungannya lebih kecil dari nilai nominalnya, contohnya uang kertas. Dan berdasarkan lembaganya, yang pertama adalah uang kartal, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun bank sentral, contohnya uang logam dan kertas. Yang kedua adalah uang giral, uang yang dikeluarkan oleh suatu bank umum, contohnya adalah cek dan biliet giro. Selanjutnya itu ada ciri-ciri uang. Ciri-ciri uang itu mempunyai banyak ciri. Yang pertama itu bisa diterima umum, bisa stabil nilainya, mudah dibawa, tahan lama, mempunyai jaminan, tidak mudah ditiru dan tidak mudah rusak. Selanjutnya ada fungsi uang. Apa sih fungsi uang itu sebenarnya? Fungsi uang itu bisa sebagai alat tukar, satuan hitung, pembayaran, penyimpan kekayaan, serta membentuk modal ataupun investasi. Dan yang terakhir itu ada nilai uang. Ada 3 nilai yang terkandung dalam uang. Yang pertama adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai yang menekankan pada sisi bahan dasar pembuatan. Yang kedua adalah nilai nominal. Nilai nominal ialah nilai uang yang besarnya tertulis atau tertera pada mata uang yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah nilai real. Nilai uang yang didasarkan
uang tersebut untuk dipertukarkan dengan barang ataupun jasa. Oke, materi hari ini Ibu cukupkan sampai sini saja. Apakah kalian sudah cukup jelas dengan materi Ibu yang disampaikan? Sepertinya sudah jelas ya, karena tidak ada yang mengacungkan tangan. Ibu mau bertanya lagi. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya sepertinya. Baik, Ibu akan menutup dengan kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu bank memiliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Mereka menyediakan berbagai layanan keuangan termasuk penyimpanan uang, pemberian pinjaman, serta fasilitas pembayaran. Dan uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Tanpa uang, transaksi ekonomi akan menjadi jauh lebih rumit. Dengan memahami peran bank dan uang dalam ekonomi, serta implikasi dari regulasi dan inovasi, kita dapat mengoptimalkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam skala yang lebih besar dalam perekonomian global. Oke, karena materi hari ini sudah selesai dan sudah cukup Ibu berikan ya, dan kalian juga tidak ada yang bertanya, maka Ibu tutup pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya.